Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prawisti, NIM 1904-03042. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan terkait proses permesinan. Langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama ada proses bubut, kedua ada proses scrap, dan yang terakhir kerja bangku. Proses bubut. Mesin bubut adalah suatu jenis mesin perkakas yang dapat digunakan untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris. Prinsip gerakan utamanya adalah perputaran benda kerja dan gerak makan oleh alat potong baik secara melintang maupun membujur terhadap benda kerja tersebut. Prinsip kerja mesin bubut pada gerakan berputar benda kerja inilah yang menyebabkan terjadinya penyayatan terhadap benda kerja oleh alat potong yang biasanya disebut dengan istilah pahat. Untuk mengawali proses kerja pembubutan tersebut, benda kerja yang akan dikerjakan harus dipasang terlebih dahulu pada cak atau pencekam yang terpasang pada spindle mesin. Benda kerja yang terpasang harus dipastikan tercekam dengan kuat, aman, dan berputar secara center atau tidak oleh. Proses spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak transaksi pada ratan yang membawa pahat. Akibatnya, pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Selanjutnya, komponen mesin bubut dan fungsinya. Yang pertama ada kepala tetap, berfungsi sebagai tempat peletakan benda kerja yang akan dibubut. Yang kedua adalah kepala lepas. Fungsi bagian ini sebagai tempat senter putar yang merupakan perangkat pendukung mesin bubut. Selanjutnya, ratan. Fungsi dari bagian ini adalah memberikan penekanan pada benda yang penekannya bisa diatur sesuai keinginan operator. Ratan atas fungsinya adalah untuk mengatur pahat ketika digunakan untuk mengulir suatu benda kerja. Tuas pengatur berfungsi mengatur kecepatan poros dan sumbu pembawa. Tuas pembalik fungsinya adalah untuk membalikkan putaran sumbu utama ketika membuat ulir pada benda kerja. Penjepit pahat berfungsi menjepit beberapa pahat yang menjadi alat ulir. Keran pendingin berfungsi agar mendinginkan pahat ketika sedang membuat suatu benda kerja supaya tidak terlalu panas. Roda pemutar berfungsi agar dapat menggerakkan maju mundur poros kepala. Transporter berfungsi membawa aratan secara sendiri atau otomatis. Dan yang terakhir ada alas mesin. Fungsi bagian ini adalah untuk tempat kedudukan kepala lepas, tempat kedudukan ratan, dan tempat kedudukan penyangga diam yang menjadi tumpuan dari bagian-bagian. Selanjutnya, proses pengerjaan part ragum. Yang pertama, dipersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan part ragum berupa mesin bubut, serta baja STM dan baja ST37. Dipasang baja STM dan baja ST37 yang telah disiapkan cak atau pencekam yang ada pada mesin bubut. Yang ketiga, diproses baja STM dan baja ST37 yang sudah dimasukkan ke dalam mesin bubut berupa pengurangan dimensi pada part ragum. Terakhir, disimpan part ragum yang sudah selesai melalui tahap berbubut, yaitu berupa ulir, tutup pemutar, dan pemutar ulir. Selanjutnya ada proses scrap. Mesin scrap disebut pula mesin ketam atau serut. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang rata, cembung, cekung, beralur, dan lain-lain dalam kedudukan mendatar, tegak, ataupun miring. Mesin scrap adalah suatu mesin perkakas dengan gerakan utama lurus bolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Prinsip pengerjaan pada mesin scrap adalah benda yang disayat atau dipotong dalam keadaan diam, dijepit pada ragum, kemudian dipahat bertolak lurus, bolak-balik atau maju mundur melakukan penyayatan atau gerak rotation. Komponen-komponen yang ada pada mesin scrap dan fungsinya. Badan mesin berfungsi sebagai tempat seluruh bagian mesin, mekanik penggerak, dan tuas pengatur. Meja mesin berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Lengan atau ram berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Lengan diikat pada engkol menggunakan pengikat lengan. Kedudukan lengan berada di atas badan dan dijepit pelindung lengan agar gerakannya tetap lurus. Ratan pahat berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Selanjutnya, mengatur kecepatan berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit.
Tuas panjang langkah berfungsi mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau load, disesuaikan dengan panjang benda yang disetor. Pengaturan ini dilakukan dengan cara memutar tape ke arah kanan atau kiri. Tuas posisi pahat berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Pengaturan posisi pahat dapat dilakukan setelah mengendorkan pengikat. Terakhir, tuas pengatur gerakan otomatis meja lintang berfungsi mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi menjadi gerakan lurus meja. Masuk ke proses pengerjaan part ragumnya. Yang pertama, dipersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan part ragum berupa mesin scrap serta baja STM dan baja ST37. Dijepit atau dipasang baja STM dan baja ST37 yang telah disiapkan menggunakan ragum. Diproses baja STM dan baja ST37 yang sudah dimasukkan ke dalam ragum dengan mesin scrap berupa pengurangan dimensi pada part ragum. Simpan part ragum yang sudah selesai melalui telepon scrap. Selanjutnya, kerja bangku. Prinsip kerja drilling dan kerja bangku. Mesin bor atau drilling merupakan sebuah alat atau perkakas yang digunakan untuk melubangi suatu benda. Fungsi utama dari mesin bor adalah untuk melubangi benda kerja dengan ukuran-ukuran tertentu. Prinsip kerja mesin drilling adalah dengan cara memutar mata pisau dengan kecepatan tertentu dan ditekan ke suatu benda kerja bergerak mesin berupa motor listrik yang dapat memutar poros dengan sabuk pemutar atau bel. Poros berputar di dalam rumah pipa atau drill sleeve yang mana dapat digerakkan ke atas dan ke bawah dengan bantuan roda gigi dan balok bergigi. Roda gigi berputar dengan tuas pemutar yang menghasilkan tekanan pemakan bagi alat potong. Kerja bangku. Kerja bangku adalah proses pengerjaan yang dilakukan dengan tenaga manusia. Artinya, melakukan suatu proses pengerjaan bentuk tanpa menggunakan alat-alat berat dengan tujuan untuk memahami dan mengenal cara-cara pembuatan dengan menggunakan alat-alat pengerjaan. Untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan melakukan kerja bangku, perlu adanya pendidikan dan latihan rutin. Prinsip kerjanya terdiri dari beberapa proses, yaitu mengukir, memahat, menggergaji, membuat ulir, ngebor, dan lain-lain. Biasanya kerja bangku menggunakan alat yang sangat mudah dan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pengerjaan. Macam-macam kerja bangku. Yang pertama ada mengukir. Mengukir berfungsi menyayat benda kerja sehingga benda tersebut mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Yang kedua ada memahat. Memahat berfungsi mengurangi volume atau menyayat suatu benda pada secara drastis. Proses pemahatan dilakukan dengan alat yang disebut sebagai pahat atau chisel. Menggergaji. Menggergaji berfungsi untuk memotong benda kerja menjadi beberapa bagian atau ukuran yang diinginkan. Mengerinda berfungsi menghaluskan permukaan besi atau baja yang tajam atau tidak rata. Menggambar berfungsi untuk menggores atau memberikan tanda pada permukaan benda kerja untuk mempermudah pekerjaan selanjutnya. Mengebor berfungsi untuk memberikan sebuah lubang pada benda kerja untuk proses pekerjaan selanjutnya. Dan yang terakhir, membuat ulir. Pembuatan ulir dengan perkakas tangan manual dapat dilakukan dengan alat yang disebut pengerjaan. Masuk ke proses pengerjaan part ragumnya. Pertama, dipersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan part ragum berupa mesin drilling dan kerja bangku serta baja STM dan baja ST37. Dipasang atau dijepit baja STM dan baja ST37 yang telah disiapkan menggunakan ragum. Diproses baja STM dan baja ST37 yang sudah dijepit ke dalam ragum dengan menggunakan mesin drilling berupa pelubangan pada part ragum. Diproses baja STM dan baja ST37 menggunakan mesin gerinda diguna untuk menghaluskan permukaan part ragum. Disimpan part ragum yang sudah selesai melalui tahapan drilling dan kerja bangku. Mungkin sekian itu saja penjelasan terkait proses pemesinan. Saya ucapkan terima kasih. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.